Terima kasih atas sudah dilaksanakan pembangunan yang sebenarnya belum mencapai keinginan warga sebelah timur itu sudah dibangun, tapi belum selesai 100% Bu. Tapi mohon maaf Bu Inggi, kan tadi Bu Inggi bilang 100%. Seperti apa? Setengah hati gitu loh. Mohon maaf jika kami tidak bisa memenuhi semua keinginan jenengan. Seandainya anggaran ini tidak terbatas Pak, jangankan bumi Pak ya, awang-awang pun pengen pulau bangun Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Ibu Sujiarini, beserta perangkat desa. Yang saya hormati rekan-rekan BPD, yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak RT RW, serta Bapak Ibu-ibu dari TK. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bersilaturahim, untuk mengadakan musyawarah desa guna menjaring aspirasi dari warga melalui panjenengan sedaya. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan bisa membawa manfaat untuk desa kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita nanti dia melahir doa jawabnya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Desa tadi, kita sebagai wakil dari masyarakat Desa Sadang, kita berharap panjenengan semua, kita semua ini bisa secara aktif untuk bisa menjadi penyambung apa yang sudah dilaksanakan, program yang sudah dilaksanakan di tingkat desa ini. Semoga apa yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ingin saya sampaikan terkait dengan kekosongan di perangkat desa, yaitu yang sudah panjenengan ketahui semua, yaitu ada satu kaur tesra yang sudah pensiun, Pak Mudin Yuri itu. Di sini sudah disiapkan untuk nanti ada kepanitiaan yang dipimpin Pak Agus. Ini saya mengharapkan panjenengan sedaya niki secara aktif untuk bisa mempublikasikan di woro-woro, di woro-woro bagaimana masyarakat atau tetangga-tetangga yang ingin berkiprah di perangkat desa disilakan. Nah, ini secara aktif bisa disampaikan. Kemudian terkait dengan program lumbung pangan yang nanti akan kita bangun di perangkat desa bangun di sebelah utara pasar desa Sadang ini, kami berharap kepada panjenengan sedaya bisa nanti memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat bahwa monggo ini programnya pemerintah desa yang bagaimanapun juga harus juga didukung dari masyarakat kita semua. Karena apa? Kalau kita membangun lumbung pangan melalui seleb, kalau tidak dipayoni dewi wargane dewi, gak ono badine Pak. Mudah-mudahan nanti dengan panjenengan secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana bisa mensupport keberadaan lumbung pangan ini, ada nilai nilai plus tersendiri untuk PAD kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati
Bapak Ketua BPD beserta pengurus, yang saya hormati rekan pendamping desa, Ketua RT, Ketua RW, perwakilan perempuan dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tidak akan panjang lebar. Yang pertama saya menyampaikan salam dari Pak Camat Budi karena beliau tidak bisa hadir dalam acara ini. Yang kedua saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah desa Sadang yang telah melaksanakan agenda rutin tahunan tanpa penjadwalan dari kecamatan. Seandainya semua desa seperti desa Sadang, saya akan sangat berterima kasih. Biasanya itu minta dijadwal, tetapi setelah dijadwal minta ditunda. Dan seperti yang Ibu Kepala Desa tadi titipkan, saya juga ikut titip pesan, menekankan pesan dari Bu Indi, apa-apa yang sudah terrealisasi bangunan mari kita pelihara bersama, karena itu adalah sarana milik desa untuk masyarakat, jadi harus kita juga yang merawatnya. Dan itu juga bisa menambah kelancaran pembangunan desa panjenengan, karena dengan terjaganya bangunan-bangunan yang sudah terrealisasi, jadi kemungkinan untuk yang selanjutnya yang belum terrealisasi bisa cepat terrealisasi karena tidak ada kerusakan di bangunan yang sudah terrealisasi. Dan lagi saya titip kepada Pak Babin yang tadi ada lumbung pangan di desa Sadang, mohon nanti supaya bisa kita bersinergi untuk seandainya gimana caranya desa Sadang ini kan programnya pertahanan pangan di selek, berarti kan bagaimana kalau kita desa Sadang bisa menyuplai nantinya untuk beras untuk makanan bergizi. Mohon arahnya nanti bisa disambungkan ke pengelolanya, nanti yang itu kan programnya pemegangnya kan dari TNI. Nanti saya mohon nanti kalau ada itu ya gimana kita bisa suplai bagian pemasak berasnya. Kosong ya? Kalau kita untuk konsumsi sendiri, saya kira kan kurang begitu besar ya. Karena kan rata-rata di sini juga banyak yang petani. Kalau bisa ada kita bisa menyuplai itu kan bisa menambah penghasilannya BUMDes untuk PAD. Dan untuk selanjutnya monggo usulannya dari masing-masing wilayah nanti disampaikan, nanti akan diprioritaskan oleh tim yang sudah terbentuk. Sampun terbentuk gitu. Sampun Bu. Oke. Monggo langsung mawon disampaikan, dan saya kira dari saya cukup itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat
Kepala Desa Dadang, Bu Suci Arini beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati tim dari Kecamatan Kasih PMD Bu Mariam, yang saya hormati pendamping desa Pak Agung, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, Ibu Guru, Bu Bidan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak menyampaikan, tadi menyambung dari Bu Mariam terkait dengan MPG ya, makan bergizi gratis. Sampai saat ini komunikasi antara pihak pembangun CV ini sama Koramil itu belum ada. Kalau kemarin saya tidak datang ke sana juga, mungkin pihak ini tidak ke Koramil. Nah, sedangkan masyarakat setahunya program ini kerjasamanya dengan TNI. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti saya sampaikan pada pimpinan saya bahwa pihak makan gratis ini biar bisa kerjasama, antaranya mungkin dari Desa Sadang ada bisa menyuplai beras, bisa kerjasama kan lebih dekat. Sadang ini apa-apa ada, pasar punya, iya. Perputaran ekonomi di Jawa paling besar ya di Sadang ini, makanya warga Sadang harus bangga. Itu Bu ya, nanti saya sampaikan kepada Pak Andar Ramil. Mungkin Pak Andar Ramil kalau belum bisa kan nanti disampaikan ke Pak Andar. Kemungkinan insya Allah bisa Bu. Kemudian selanjutnya untuk ini penekanan disampaikan kepada putra-putrinya, anak-anak muda khususnya, dengan perkembangan situasi keamanan di negara kita yang tidak menentu, untuk bermedia sosial, main HP, TikTok, Facebook dan lain-lain, agar ambil yang baik-baik, yang positif saja, tidak usah mengikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya ikut-ikutan akhirnya merugikan kita sendiri. Putra-putrinya jenengan rugi sendiri nanti kalau mengikuti. Selanjutnya untuk masalah keamanan lingkungan, himbauan mohon untuk seskampleng dihidupkan kembali tiap-tiap lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya ya setidaknya orang kalau mau bertujuan tidak baik itu sudah mikir, meskipun di situ nongkrong-nongkrong ngopi di pos ronda. Nah, itu setidaknya orang yang punya niat tidak baik sudah berpikir, oh ada yang ronda contohnya. Minimal untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya sekedar informasi, barangkali ada putra-putri atau keluarganya yang berminat mendaftar TNI, saat ini sudah dibuka pendaftaran online, bisa mendaftar mulai tanggal 7 kemarin sudah dibuka. Ya mohon disiapkan dari kesehatan jasmani ataupun akademik. Ya barangkali rezeki kan kita nggak tahu, tidak usah mikir wah biaya, nggak punya biaya. Buktinya tahun kemarin, yang sebelumnya, gelombang yang sebelumnya, banyak yang tidak pakai biaya itu masuk, karena yang diterima tahun ini luar biasa banyak. Ini program dari Kemenhan membangun banyak batalion baru, batalion pertanian. Contohnya nanti yang Jawa Timur di Bakalan, Probolinggo, yang mau dibangun lagi di Bojonegoro, Temayan, Jawa Tengah di Pamotan, termasuk nanti ada batalion. Kalau dinas di Pamotan apa di Temayan kan termasuk sudah dekat, enak dengan nggak jauh dari keluarga. Mungkin itu sekedar informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah diberikan Bapak Ibu semua. Acara selanjutnya penjaringan aspirasi. Namun sebelum saya mulai untuk penjaringan aspirasi, mohon izin begini untuk menyampaikan beberapa seperti yang sudah disampaikan Bu Umi tadi. Desa Sadang sudah melaksanakan beberapa kegiatan fisik dan sudah selesai 100%. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik kepada RT RW maupun masyarakatnya atas bantuan baik berupa konsumsi atau yang lainnya. Kami sampaikan terima kasih tak terhingga. Selanjutnya menanggapi apa yang disampaikan Bu Mariam tadi terkait supplier untuk NPG Bu Mariam. Kebetulan tadi siang saya ada undangan di Pendopo Krido Manunggal yang dalam acara konsolidasi dan penguatan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Seperti yang disampaikan Mas Bupati tadi siang, bahwa untuk supplier ini rencananya lewat koperasi desa Merah Putih. Misalkan di Desa Sadang ada penyedia beras atau yang lain, ini nanti lewatnya yang selaku pihak pembelinya nanti dari koperasi Desa Merah Putih, baru disalurkan ke ini MPG, dapur MPG. Demikian Bu Mariam ya. Selanjutnya untuk terkait nanti usulannya, ini kan dari banyak unsur ya, ada unsur pendidikan, kesehatan maupun dari masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat. Khusus untuk usulan dari unsur pendidikan, karena pendidikan khususnya SD ini kan milik Pemda ya. Nanti kita diusulkan lewat ada malam hari ini, bisa nanti kita tulis di notulen, tetapi untuk pihak yang berwenang nanti dari Pemda ya, kita bawa ke musrenbang tingkat kecamatan. Beda sama kegiatan fisik yang di lingkungan atau mungkin TK, ini kan kewenangan dari desa, khusus untuk pendidikan dari SD ya. Jadi nanti kita bawa ke musrenbang tingkat kecamatan, diajukan lewat aplikasi SIPD yang kebetulan saya juga operatornya. Untuk tahun ini maksimal berapa usulan Bu Mariam? Belum. Kalau tahun kemarin kan hanya 3, maksimal 3 usulan. Mudah-mudahan tahun ini ada penambahan kuota. Oke, langsung mawon untuk penjaringan aspirasi. Mohon Pak Wad dibantu ini mic-nya, nanti bisa dibawa ke belakang. Mungkin ada usulan yang pertama, monggo. Oke, dari meja yang paling selatan, monggo. Monggo Bapak yang mau usul. Terima kasih Pak. Ngapunten Pak, untuk Mbak Ririn tolong notulennya disiapkan ya, dicatat ya. Ini terima kasih waktu yang diberikan pada saya, Ketua RT 1 RW 8. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Ibu Sudiarini, Ketua Tim dari Kecamatan, Babinsa dan Ketua DPD yang dan perangkatnya, termasuk Ketua RT RW yang hadir pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya mau mengajukan karena ini sebagai aspirasi masyarakat untuk tahun 2026 sehubungan tradisi dari Kepala Desa untuk pembangunan saluran kan belum, tapi rencana untuk bisa dibenching ya, tapi bagaimanapun tetap saya mengajukan. Jadi untuk rumahnya dari Pak Kamito Junedi itu ada 120 meter, maunya mengajukan tapping ke arah mana Pak? dari Pak Wo Junedi ke arah
Papan Barat ke selatan ke belok kiri itu, tembusnya nanti di Mas Didi itu, Mas Didi. Ini buatan sampah aspal, Pak? Buatan dereng Mas, jadi depannya Pak Muri untuk selakannya musola. Oh yang sebelah saluran drainase kemarin. Jadi saya bagaimanapun tetap saya ajukan, masalah nanti ditindaklanjuti apa tidak terserah dari Kepala Desa dan perangkatnya. Jadi untuk RT 1 RW 8 mengajukan paping panjang kurang lebih 120 meter. Terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang pas atau berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih atas undangan. Dari Jalan Paving RT 1 RW 8 depan Bapak Kasmuri ya, sepanjang 120, berarti mumpun jenengan ukur ya. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini Pak, untuk usulan apapun mohon ampun bosen-bosen saya sampaikan. Nanti kan ada prioritasnya, mungkin tidak tahun depan, mungkin bisa tahun depannya, karena untuk tahun yang 2025 juga ada usulan, beberapa usulan yang belum dapat kita laksanakan. Terima kasih. Selanjutnya wonten, monggo Pak Kuswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung mohon kemarin tahun 2024 ada drainase yang dibangun sebelahnya Kuris sampai ke selatannya musola. Itu udah habis ya. Itu disambung lagi atau enggak? Itu pertanyaan saya. Karena apa? Setelah dibangun drainase, kalau ada hujan yang agak deras, itu sekarang masuk ke tanah saya. Dan usulan saya untuk dibuatkan tanggul lagi yang di belakang rumah saya itu kan perbatasan, jadi tanggulnya sudah hancur. Itu pembangunan pada waktu masih ada orang tua saya, dan mohon permintaan dari lingkungan karena airnya langsung masuk ke rumah. Sekian, itu hanya permintaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sebelah timur jembatan Pak yang belum. Yang kemarin sebelah barat itu yang membangun dari PUPR untuk kawasan kumuh Pak. Jadi bukan desa nggih. Tetap nanti kita catat. Cuma yang kemarin itu yang melaksanakan pembangunan dari PUPR, bukan dari desa nggih. Setelah dibangun itu kalau ada hujan langsung aja masuk. Ya belum ada TTT-nya lagi, belum. Plesengnya belum ada. Itu hanya dulu tuh masih pendek. Oke Pak, terima kasih. Monggo wonten mulai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Purnama dari RT 2 RW 07. Minta mohon untuk drainase sebelahnya utara bakso Pak Slam. Sebelah utara, Pak Yasmuri masuk ya. Pak Yasmuri. Drainase gitu Pak. Kalian Paping depannya Abdul Muin. Paping depannya Abdul Muin. Yang ke arah utara gitu Pak. Lembongan itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Winginge wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa serta perangkat, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Bapak-bapak RT, yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas sudah dilaksanakan pembangunan
yang sebenarnya belum mencapai keinginan warga. Soalnya apa, yang sebelah timur itu sudah dibangun tapi belum selesai 100% Bu. Tapi mohon maaf Bu Inggi, kan tadi Bu Inggi bilang 100%, tapi ini belum sampai 100%. Soalnya apa, posisi sudah ditanggul tapi masih belum diuruk. Itu membahayakan anak-anak Bu. Kalau jatuh takutnya kejedot apa itu itu tadi apa, paping apa, pendamping itu tadi, lengsengnya ya. Terus yang keinginan kami sebenarnya sampai ke barat, tapi sebelah baratnya jembatan ternyata enggak. Sepertinya kok seperti apa, setengah hati gitu loh. Mohon maaf Bu, saya hanya menyampaikan ingin sebenarnya dilaksanakan dengan penuh, dan kalau dikatakan 100% ya harus yang benar-benar 100% gitu lah. Ya seperti dibiarkan kok sudah sampai 1 bulan lebih itu posisinya masih gerowong gitu Bu, Pak. Mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan. Terus usulan kami yang setahun yang lalu itu di belakang rumah itu ada, harusnya sudah minta dipaping. Soalnya kalau hujan itu jeblok Bu, dari selatan Pak Kus sampai ke Busis itu terus ada gang-gang itu mohon dipaping. Mohon maaf, sebelah pundi Pak, sebelah timur rumah saya, di belakang itu Pak Kus ya. Pak Kus ke utara sampai Busis itu ada gang-gang yang perlu dipaping. Mohon secepatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terkait yang disampaikan Bu Inggi 100% Pak itu kan sesuai yang dierap. Yang dierap itu kan volumenya sekian, dengan anggaran sekian penyerapannya sesuai untuk volume gitu. Maksudnya 100% itu. Lah kalau yang disampaikan Pak Sapuan tadi masalah urut, insya Allah nanti tetap biar kita tidak lanjuti gitu. Terus bukan kok desa maksudnya setengah hati Pak, ngapunten. Karena kita juga ada beberapa keterbatasan lagi. Mungkin banyak titik juga seperti itu. Maksudnya gini, katakanlah yang seharusnya 100 meter ini kita dengan segala keterbatasan kita baru bisa menyelesaikan misalkan 50 meter atau 60 meter, tapi insya Allah nanti untuk kelanjutannya kan bisa ditindaklanjuti untuk tahun-tahun berikutnya gitu lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan desa, bukan kok di sana setengah hati, di sana full, enggak Pak, enggak seperti itu ya. Mohon dimaklumi ya dengan keterbatasan kita, karena banyak titik yang masih membutuhkan dan sangat prioritas. Nanti untuk lanjutannya bisa kita masukkan mungkin tahun depan atau mungkin nanti biar tim yang prioritaskan lagi. Tapi mohon juga untuk yang saluran sungai dari jenengan wilayah RT 3 RW 7 untuk saluran sungai ini mohon juga kesadarannya dari pihak masyarakat sekitarnya situ untuk kebersihan mohon benar-benar juga dijaga lagi. Mohon. Jadi kita dari desa juga sudah berusaha semaksimal mungkin, dari masyarakatnya sendiri juga, karena kemarin keadaannya di sini sangat-sangat memprihatinkan Pak. Kita di RAP itu tidak ada untuk pembersihan atau yang lainnya, terpaksa kita juga harus memperhitungkan sampai segitunya Pak. Terima kasih. Oke, wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertimbang mengikuti yang terdahulu, langsung mawon pada intinya. Dari RT 3 RW 7 untuk dinding tembok penahan bibir sungai yang letak
posisinya ada di pos dekat rumahnya Pak Ud nih, nggih. Itu beberapa tahun yang lalu untuk temboknya itu mengalami longsor atau runtuh. Jadi kalau dibiarkan lama-lama tanah itu tergerus dan pada akhirnya akan sampai pada jalan. Nanti tak boleh nanti kan kalau pas airnya itu banyak, yang kami temukan itu kan nanti longsor lagi itu. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Saya tanggapi langsung ya, untuk TPT yang jenengan maksud sudah kita agendakan sebenarnya untuk kita melakukan pengukuran rap. Kemarin Pak Sade, Pak Cari sudah menghubungi Pak Bambang selaku konsultan pembuatan rap, sudah kita agendakan. Insya Allah mudah-mudahan nanti berjalan lancar lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak, pada usul perbaikan pos kamling RT 1 RW 1. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini juga terima kasih, saya tanggapi langsung mawon. Kemarin dari pihak PLN sudah gini Pak Tambah nggih. Karena gardu listrik yang di belakang ini drilling punyanya Mas Sigit yang Mas Jawid ini, itu kan kemarin tahun-tahun sebelumnya kan tertutup, tidak bisa untuk melakukan perawatan gitu. Kemarin dari pihak PLN ke desa mohon yang isinya permohonan untuk pinjam pakai lahan, dan kebetulan yang diajukan adalah yang sebelah pos kamling ini warungnya Mas Yanto ini. Nah, kita dari desa Pak, oke. Di situ kita desa mengizinkan untuk tempat pinjam pakai pindah gardu gitu. Tapi kita dari desa minta mohon untuk pos kamlingnya itu diperbaiki. Konsekuensinya seperti itu, kita minta seperti itu Pak. Mudah-mudahan nanti terlaksana Pak. Terima kasih. Selanjutnya wonten meleh. Nggih, monggo. Badhe ngusulake niku lho wetane RT sekawan RW 3. Niku pondasine kan jengkol. Paving niku nggih, Pak. Nggih, paving niku lho etane nggih kulon lho, Pak. Nggih, nggih niku jengkol, lah pavingnya niku ambles. Nggih, cekak niku mawon. Oke. Iya, terima kasih. Nggih Pak, memang itu pavingnya sudah sangat memprihatinkan keadaannya. Tapi mohon juga untuk jenengan selaku ketua RT tokoh di masyarakat nih, untuk bangunan-bangunan yang sekiranya melewati atau di atas paving ini mohon Pak nggih, untuk kedepannya mohon diperhatikan jangan sampailah ada, meskipun bangunannya tidak permanen. Sekalian ini saya sampaikan karena dengan kebetulan mengusulkan di titik itu, karena kemarin kebetulan saya lihat sana itu ada beberapa bangunan itu sampai di atas paving lagi. Mohon kedepannya itu ya mohon di paling nggak diingatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau RT setunggal RW sekawan, winginane pun kula usulake lho Pak. Niku gene Busri, terkene niku ngantos ngene Basami wae. Drainase. Nggih, niku pun sebagian pun pondasi, sebagian dereng. Niku kumuh tenan Pak. Nggih. Sampai gene Basami wae. Oke. Nggih, cukup niku. Mohon Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya wonten malih. Kedap ya untuk yang tengah riyen nggih. Wonten sing tengah wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku ini Surah Barakat, Surah yang hormati, Surah yang rawat dan terima hormati. Kalau
RW 5 kalau pada musulakan itu satripun matur suwun sangat atas pelayanan wonten ing ratusan RT 3 ngajengipun Bapak Kasari sampun terlaksana penuh matur sangat sampun usul malih mila ratusan musula rahmat ke timur sampai paping itu sudah rusak, papingnya sudah rusak, fondasinya sudah rusak semua itu. Kami mohon untuk diperbaiki. Ikan nomor 3 ini kalian pos sampling RT Tunggal, RT Bapak Surati. Ini sampah rusak semua, belum diperbaiki. Nanti gimana menawi jurusan kuburan makam itu sampai selesai penuh karena usul yang menikah dipun paring pamit kemauan Pak amargi yang menikah muatan berat kados tebu kados gampang itu buatan kados masyarakat yang ini badhe meringatke nggih buatan sekedar terima itu terus lagu saya yang menikah diparingi pamit kemauan Kasumatan yang kagak usah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wonten mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari RT 28. Kami mau mengusulkan untuk perbaikan jalan poros desa antara desa Sadang masuk ke desa Badir, yaitu yang berlokasi di sebelah baratnya terminal atau persisnya sampingnya Indomaret ke arah barat, kemudian belok ke utara sampai masuk ke desa Badir. Sampai desa Badir Pak. Jadi itu kan jalan poros desa sudah rusak. Nanti untuk pelaksananya terserah apakah paving atau rapat, monggo melihat kondisi dengan konsultan untuk orangnya seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Sebetulnya tadi ada titipan dari SDN Sedang 2. Sebetulnya dari tahun 2022 kan sudah mengusulkan permintaan TPT yang ada di selatan gedung, sampai tahun ini pun belum ada TPT untuk pagar ya? Pagar ya, yang sebelah selatan gedung. Untuk TPT atau pagar itu kemarin informasinya tidak diperkenankan ya Mas Agung? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Buatan maksudnya, tapi untuk Pemda diperkenankan Pak ya? Bisa ya? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi untuk SDN Sadang 2 pengajuan TPT ini nanti tetap dari pihak SDN sendiri harus mengajukan lewat dinas ya. Nanti tetap dari desa mengusulkan lewat aplikasi SIPD, tapi kita bawa ke Musrenbang Kecamatan, tapi untuk pengusulannya tahun anggaran 2027. Soalnya kalau di Musrenbang Kecamatan itu kita pelaksanaannya Musrenbang itu tahun 2025. Untuk pengusulan tahun anggarannya berarti 2 tahun ke depan. Beda sama RKP desa ini. Kalau desa tahun ini diusulkan berarti untuk tahun selanjutnya. Kalau untuk di Pemda itu harus 2 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bermain Bina Anak Ceria mau mengusulkan dan memohon untuk printer Pak.
kami mau minta printer. Ya alhamdulillah kalau ditambahin laptop, karena printer kami ini sudah sering sekali ganti cartridge sampai bosan itu tukang servisnya. Sama laptopnya sebenarnya ini juga mau minta ganti keyboard sama ganti baterai, tapi mau menunggu anggaran-anggaran yang belum cair. Sebenarnya ada dana BOP, tapi seandainya kami belikan untuk printer nanti pasti habis, dan untuk kegiatan lain-lainnya terbengkalai. Semoga direalisasikan wingi. Dan kami dari guru PAUD maupun guru TK mengucapkan terima kasih banyak karena sampai tahun ini honor kami tetap ada. Terima kasih banyak wingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk dari Kabdi Bina Anak Ceria, tapi untuk tahun-tahun kemarin beberapa sudah kita realisasi ya. Terima kasih juga ya. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bidan Desa Sadang nggih. Monggo. Pertama-tama kami menginformasikan dulu bapak-bapak yang ada di sini. Sekarang Poskes Desa Sadang depan TK sudah mulai dibuka dengan adanya program ILP, yaitu ILP itu penanganan atau pelayanan bayi sampai usia lanjut. Di program Poskes Desa sekarang itu buka mulai jam 8 sampai jam 12 gitu. Pelayanannya gratis, bawa fotokopi KTP. Pelayanannya meliputi gula darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tensi darah, dan pemberian obat-obat sederhana. Monggo diworo-woro ke masyarakat sekitar nggih Bapak Ibu. Dengan adanya Poskes Desa buka, satu yang mungkin bisa diusulkan, satu Poskes Desa atapnya ambrol nggih Pak Yudi. Terus nomor 2, kalau bisa minta wifi di Poskes Desa. Sekarang program Posyandu itu Ibu Kader memasukkan hasil Posyandu ke aplikasi. Sambatnya itu kuotanya habis. Kalau ada wifi bisa Kader bisa nongkrong di Poskes Desa dan melaksanakan screening di aplikasi tersebut. Terus mungkin yang ketiga, sehubungan dengan kami sebagai ASN di Puskesmas, kadang banyak kegiatan di Puskesmas. Jadi kalau bisa minta asisten atau nakes yang standby di Poskes Desa, jagani kalau Bu Bidan Desa ada kegiatan di Puskesmas. Apalagi dalam bulan September ini ada screening anak sekolah di wilayah Puskesmas Jatirogo. Jadi sementara 1, 2, 3 minggu ini Bu Bidannya tidak membuka Poskes Desa. Demikian usulan kami, insya Allah bisa direalisasi. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun. Seperti yang disampaikan tadi, pelayanannya untuk di Poskes Desa, terima kasih. Mudah-mudahan dapat berkelanjutan Bu untuk pelayanannya. Berarti hari Senin sampai Sabtu hari libur, Minggu libur untuk itu ini atap atau plafonnya Bu? Plafon bukan atap. Kalau atap gentengnya Bu plafon plafon. Terus untuk pengadaan wifi kemarin kita sebenarnya sudah kita omongkan lah Bu, sudah kita agendakan. Kemarin ini mau dari nembak dari desa atau ambil yang reguler dari ini, masih kita musyawarahkan ya. Kalau nembak dari desa ini kan harus pengadaan ini tower apa saja ya? PR tahun ini ya sudah kita setelah perubahan APBDes kemarin sudah kita poskan Bu. Jadi tahun ini insya Allah
terlaksana. Untuk asisten bidang, asisten Bu, asisten ini maksudnya menggantikan misalkan jenengan ada acara begitu, ini harus ada kualifikasi khusus atau misalnya dari pihak kader bisa Bu? Kader posyandu maksudnya harus ada kualifikasi khusus nih. Nah ini nyarinya ini Bu, hubungannya nanti sama honornya juga. Mau nggak dikasih honor seadanya kan gitu Bu? Dia tapi terima kasih usulannya jenengan. Terima kasih disampaikan. Monggo wonten meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Yud mau lanjutin pernyataan saya yang kemarin untuk apa di paving depannya Pak Tamsono sampai ke rumahnya Mbak Lamin itu. Kasihan anak-anak PAUD, kasihan anak-anak yang apa ngaji di rumahnya Ustadz niku Mas Limin niku kedah nyaman katanya. Soalnya kalau hujan itu akhirnya di jalan semua itu Pak Yud. Kira-kira terkendala dengan saya kemarin sudah luar biasa sama warga setempat mau dibangun atau ditata memang. Oh begitu, maksudnya gini, seperti contohnya di RT 3 RW 5 depan Pak Kastari kemarin, ini kan karena lahan milik pribadi, bukan jalan lagi. Ini kalau misalkan memang lingkungan mengendaki, bisa nanti kita buatkan surat pernyataan pelepasan hak tanah berapa meter dilepaskan haknya, jadi dibebaskan. Ya, otomatis peruntukannya untuk jalan, nanti bisa disiasati seperti itu. Terima kasih Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja dari RT 1 RW 2 mau menanyakan untuk kelanjutan paving dari depannya Lembi itu sampai tembus ke jalan utama itu gimana Pak? Udah bisa atau tidak Pak? Paving dari Lembi ke timur. Oh, Lembi itu. Kelanjutannya. Iya. Kalau misalkan memang lingkungan sudah oke kan, waktu itu kan karena ada beberapa kendala, akhirnya terpaksa kan dipending. Kalau misalkan seperti di Pak Kanto tadi, kalau memang masih menghendaki dan di lingkungan sudah clear semua, jenengan nanti menemui saya buatkan surat pernyataan pelepasan hak tanahnya, dibebaskan. Jadi kita mau melangkah misalkan mau melangkah dalam pembangunan, kita juga enak, tidak ada di lingkungan sudah tidak ada kendala, sudah clear. Jangan-jangan nanti kita misalkan di APBD sudah kita poskan, ternyata di lingkungan masih ada masalah, jadi kan juga terkendala seperti itu. Kalau sudah diposkan harus dilaksanakan kan gitu. Nanti jenengan bisa menemui saya, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wonten meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mengusulkan jalan gang RT 2 RW 3 Banyu. Sama mengusulkan jalan poros desa Sadang yang dari Mas Jawir ke utara itu kan sudah lubang-lubang untuk bisa dibawa di museum kecamatan. Ada lagi yang dari Mas Jawir sampai ke terminal itu juga banyak yang lubang-lubang payung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paving yang sebelah Rumadi, terima kasih. Wonten oleh. Untuk poros nanti kita bawa ke musliman kecamatan karena itu bukan kewenangan desa Ngarjinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf seperti yang saya usulkan musliman tahun yang lalu, itu di depan rumahnya Pak Kasidan bekas sekolahan SD dulu tuh Pak. Kira-kira masih 1 meter. Mohon untuk diteruskan Pak. Sisa tanah desa ke selatan sebelah selatan paving. Iya, sebelah selatan paving. Masih ada 1 meter. Masih ada 1 meter, iya.
Berarti ke arah timur Pak ya? Ke arah timur, ke arah sampai habis paving. Ya, pokoknya bekas sekolah itu Pak. Intinya pelebaran jalan. Pelebaran jalan, iya. Kan dulu kan cuma 2,20 meter Pak itu. Okay. Sementara kan masih ada tanah sisa jalan desa itu. Tapi sampai ke habis paving Pak? Apa sampai ke rumahnya Pak Sukir? Enggak sampai ke rumahnya Pak Sukir. Oh, cuma enggak sampai. Sebelah baratnya gitu? Iya, baratnya. Persisnya di depan rumahnya Pak Kasidan Pak. Ya kurang lebih masih 1 meter. Kira-kira tapi untuk yang sebelah selatan ini tidak ada kendala Pak ya? Loh, itu kan memang tanah desa Pak. Bekas ini. Bekas tanah desa. Kalau untuk tanah pribadi kita nggak berani Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo wonten malih mungkin ada yang lewat masih mengganjal di hati panjenengan. Tadi mau menyampaikan masih sungkan. Monggo kita masih memberikan kesempatan. Ini sudah ada 23 usulan nih. Sangat luar biasa usulannya. Nggih, pun cukup mboten wonten melih. Nggih. Sebelum saya akhiri, ini sekilas saya bacakan nggih untuk daftar usulan. Ini ada sebanyak 23 usulan dan pasti untuk tahun 2026 tidak mungkin sebanyak 23 usulan ini kita realisasi semua nggih. Pasti lebih banyak yang tidak bisa terrealisasi karena dengan keterbatasan anggaran kita, karena yang dibilang di masyarakat kita terima 1 miliar itu sebetulnya tidak sampai, dan ada pos-posnya, kita ada juknisnya, ada aturannya untuk pemberdayaan selain untuk pembangunan fisik ya. Jadi mohon kami dari pemerintah desa, misalkan usulannya panjenengan untuk tahun 2026 belum dapat kami realisasi, kami mohon maaf dengan segala keterbatasan kita ya. Jadi mohon dimaklumi, dan untuk tahun selanjutnya, tahun depan mohon diusulkan kembali. Jadi nanti kita rekap yang mana yang belum usulan beberapa kali belum dapat kita laksanakan, insya Allah akan kita prioritaskan ya. Yang pertama dari RT 18 Jalan Paving, RT 18 depan Bapak Kasmuri. Yang kedua dari RT 4 RW 7 drainase TPT lanjut depan sebelah Pak Kuswanto Pak RT. Selanjutnya yang ketiga dari RT 2 RW 7 drainase sebelah Pak Yasmuri ke arah timur, paving depan Mas Andi. Yang kelima dari RT 3 RW 7 TPT lanjutan dan paving depan Pak Kusmadi sampai ke utara belok ke barat. Yang ketujuh dari Ketua RW 7 Pak Fauzan TPT Sungai Jebelah Musola. 8 dari RT 1 RW 1 perbaikan pos Ngambling. 9 dari RT 4 RW 3 paving sebelah Pak RT Pak Asmat ya. Yang ke-10 dari RT 1 RW 4 drainase sebelah Bu Sri Sukasih sampai dengan Pak Sami. Yang 11 dari RW 5 paving sebelah Musola Pak Rahmat yang ke arah utara dan perbaikan pos Ngambling. Yang ke-13 RT 2 RW 8 jalan sebelah Indomaret ke arah barat belok ke utara sampai perbatasan Desa Beda. Dari ke-14 dari SDN Sadang 2 untuk TPT yang sebelah timurnya di lapangan. Yang ke-15 dari KB Bina Anak Ceria untuk printer. Yang ke-16 dari 16, 17, 18 ini dari bidang desa untuk perbaikan plafon Poskesdes, pengadaan WiFi dan asisten. 11 dari RT 5 RW 2 untuk jalan paving. Yang ke-20 dari RT 1 RW 2 juga jalan paving. Yang ke-21 dari BPD Pak Narji paving, jalan paving dan jalan poros. Yang terakhir 23 dari RW 6 pelebaran jalan paving. Demikian
penjaringan aspirasi ini telah kita laksanakan. Terima kasih atas usulan panjenengan semua. Sekali lagi kami mohon maaf dari Pemkes, mohon maaf apabila dari usulan panjenengan semua untuk tahun 2026 yang pasti kita belum bisa untuk melaksanakan seluruhnya. Demikian yang dapat kami aturkan. Mungkin ada kurang lebih dari atur saya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Tinggi. Ini saya sampaikan saja ya, bahwa rencananya desa kita untuk tahun depan ingin menganggarkan ambulan desa, ya. Karena kita rasa ini juga sangat penting bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu, bahwa untuk biaya transportasi ambulan ini sangat, kita tahu sendiri di beberapa rumah sakit ini dirasa mungkin berat bagi warga yang kurang mampu. Dan kita punya rencana untuk tahun depan kita anggarkan untuk ambulan desa. Ini nanti juga kita pilih-pilih lah skala prioritasnya yang mana. Soalnya kemarin warga kita ada yang pinjam di Wonosobo Pak, sadar sampai nilai teng Wonosobo kan ya gimana gitu, kasihan Pak ya lihatnya, kok ada keinginan ke situ. Terus untuk bagaimana nanti teknisnya Bu, untuk sopir, bensin dan lain-lain. Kalau kemarin sudah kita musyawarahkan sama Pak Cari sama perangkat, kita insya Allah bisa membiayai hanya sampai di rumah sakit daerah. Jadi pulang pergi kita bisa gratiskan. Terus kemudian kalau pun harus ke rumah sakit yang lebih besar, ini ngapunten kita terbatas anggaran, itu bisa kita anggarkan hanya sampai ke rumah sakit yang ada di daerah. Tidak bisa langsung ke jauh. Niki dos pundi menurut jenengan, karena ini juga menurut kita penting, soalnya di letak desa kita yang sudah di tengah kota ini, masyarakat kita ini penduduknya ini juga banyak, jadi minimal kalau sudah purna nanti kan wonten tinggalane ngoten lho Pak, ini ambulan desa, jadi sadang punya transportasi untuk membantu warga yang tidak mampu. Terus kemudian lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak RT RW kemarin yang sudah melaksanakan kegiatan yang memeriahkan kemerdekaan Indonesia tahun yang ke-80. RT-RT yang sudah semangat, sudah menghias lingkungannya dengan baik, mengadakan lomba-lomba, ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak RT-RT kita. Ini untuk menjadi motivasi yang lain di lingkungannya yang sangat sepi, ya, sangat sepi, bahkan bendera pun tidak ada. Ini tolonglah dicontoh RT-RT yang sudah menghias lingkungannya, sudah mengadakan lomba, bahkan ada RT yang sangat meriah sekali, Nah, ini tolong dicontoh Pak, Jangan apa-apa menggantungkan desa. Nah, ini yang menjadi tugas jenengan. Bagaimana dengan selaku wakil dari masyarakat bisa memberdayakan masyarakat di lingkungan. Ya caranya supaya kita tidak bergantung. Nah, itu menjadi tugas jenengan, Mosok kabeh-kabeh dipikir desa. Tulung diewangi desa niki, Untuk tahun kedepannya saya mohon untuk tiap RT untuk semangat memeriahkan kemerdekaan, Ini sebagai wujud kita untuk berpartisipasi terhadap kemerdekaan Indonesia. Cukup dari saya. Mohon maaf jika kami tidak bisa memenuhi semua keinginan jenengan, karena kita memang manusia biasa dan keterbatasan juga di anggaran. Seandainya anggaran ini tidak terbatas Pak, jangankan bumi Pak awang-awang pun pengen kula bangun Pak. Niki kasarane ngoten,
Jadi terima kasih Bapak RT selama ini telah mendukung segala kegiatan desa. Semoga ini menjadi amal kita di akhir nanti ya, karena kerja seperti ini niku jarang yang turun ya, jarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.